Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Herawati Samsul. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah upaya pemberantasan korupsi. Nah, tindakan korupsi itu tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Setiap kasus itu memiliki pemicunya masing-masing. Maka menurut Vigenaut dan Robert, tidak ada solusi yang universal dalam pemberantasan korupsi. Namun, menurut Caroline Helen Hart Lewis, merumuskan 4 tipe kebijakan yang dapat diterapkan untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik, misalnya dengan melakukan deregulasi ekonomi, reformasi pajak, dan monopoli negara. Yang kedua, melakukan reformasi hukum dan peradilan. Yang ketiga, menciptakan sistem pelayanan publik yang baik. Dan yang keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, upaya pemberantasan korupsi dapat diterapkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan penal yang bersifat represif. Pendekatan penal ini merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan instrumen hukum. Terus yang kedua, pendekatan non-penal, pendekatan yang bersifat preventif. Pendekatan non-penal ini merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur non-hukum, seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik dan seminar atau lokakarya anti korupsi bagi masyarakat luas. Adapun contoh-contoh penerapan pendekatan penal dan non-penal itu, kalau penal terbagi atas 4 contoh ya. Contohnya operasi tangkap tangan atau yang biasa disebut dengan OTT. Yang kedua adalah penjara, yang ketiga denda, dan yang keempat adalah penghapusan hak politik. Nah, kalau non-penal sendiri contohnya yaitu 1. Transparansi birokrasi melalui e-government, e-budgeting, dan e-procurement. Yang kedua, meningkatkan public awareness tentang korupsi lewat kampanye, diseminasi, dan diskusi terbuka. Yang ketiga, menyediakan akses yang mudah sebagai sarana pelaporan. Dan yang keempat, memperkuat infrastruktur elektronik surveillance. Nah, itu tadi ya, empat contoh dari non-penal maupun penal. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri kita memiliki lembaga pemberantasan anti korupsi yang disebut biasa dengan KPK. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah salah satu lembaga independen yang mengupayakan pemberantasan korupsi. Nah, KPK sendiri itu bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, serta BPK secara berkala. Laporan kinerja tahunan KPK juga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Jadi di sini masuk dia ya, transparansi publiknya sudah mencukupi. Nah, tugas dan wewenang KPK sendiri itu menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, KPK bertugas melakukan yang pertama, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindakan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kelima, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keenam, tindakan untuk melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, asas-asas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yaitu yang pertama kepastian hukum, kedua keterbukaan, ketiga akuntabilitas, keempat kepentingan umum, kelima profesionalitas, keenam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi artinya walaupun KPK ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi dia juga harus
hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Ini yang umum-umum aja ya, dan Ibu memasukkan di sini tentang tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Nah, itu tadi ya ringkasan materi PowerPoint kita terkait dengan pendidikan anti korupsi yang membahas masalah materi upaya pemberantasan korupsi. Sebenarnya upaya pemberantasan korupsi itu berawal dari diri kita sendiri, dimulai dengan perubahan dari diri kita sendiri. Oke, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, itu mungkin sedikit materi ya, materi PowerPoint saya. Nanti saya ikut sertakan juga PowerPoint biar lebih jelasnya terkait dengan apa yang kita bahas tadi. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.